lebih gitu. Tapi kalau forumnya kecil, kalau forum kecil nutup cuma sekedar nge-recap, ya kalau emang ada tanya jawab gitu ya, nge-recap sama udah thank you gitu. Lebih simpel. Tapi penting yang nggak boleh dilewati menutup itu adalah kita harus punya recap di akhir. Jadi kesimpulannya gini ya, kesimpulan itu mau di forum gede, forum kecil, itu kalimat penutup itu penting. Apa kunci yang harus mereka take away gitu loh, itu ada di recapnya tadi, itu ada di forum penutup gitu. Oke, berarti tadi Mbak Eri udah jelasin terkait dengan bagaimana menguasai rasa gugup, kemudian materi juga seharusnya teman-teman juga bisa nyiapin sendiri ya, karena ya as a newbie A to Z itu harus kita siapin sendiri ya, sehingga kita tahu proses untuk menyiapkan diri untuk melakukan public speaking. Gitu. Betul. Nah, kemudian setelah rasa gugup sudah dikasih tips, kemudian materi juga udah siap. Nah, terakhir mungkin kan terkait dengan teknik ya untuk mendeliver dengan baik ya. Bagaimana cara menyampaikannya, mendeliver materi dengan baik. Istilahnya seperti memoles ya, Pak. Yeah. Memoles penampilan kita. Nah, mungkin Mbak Eri ada tips juga ya terkait hal itu. Iya, jadi ini kalau idealnya, kalau udah bicara tadi terkait dengan gimana ngelola rasa nervous, kemudian bagaimana nyiapin materi pada saat, atau kemudian secara materi juga apa. Nah ini ada lagi advance-nya lagi adalah terkait dengan memoles tekniknya. Yeah. Mungkin ini yang berarti yang kalau udah yang tadi udah bisa nguasain itu baru nih ke sini ya Mbak ya. Karena pada dasarnya saya pun memulai itu cukup dengan melewati rasa gugup aja dulu, sama jelas materi yang mau saya sampaikan. Belum bisa bahkan kayak materi pun runutannya pun mungkin belum sebagus itu. Tapi setelah berjalannya waktu, kita udah selesai dengan rasa takut, mengelola rasa takut ya, bukan berarti nggak punya rasa takut. Kita bisa mengelola rasa takut, kita bisa menyampaikan materi sesuai dengan yang kita inginkan. Ada yang kita perlu poles, yaitu teknik. Tapi sebelum masuk ke teknik lagi, kita harus ngecek bahwa public speaking ini ada yang namanya basic-basic komunikasi. Nah, kalau menurut ahlinya Dr. Albert Mehrabian ya kalau nggak salah, itu dia punya riset yang menggambarkan menemukan formulasi komunikasi yang 55/38/7 gitu ya. Yang 55% itu 55% manusia itu cepat nangkep sama sesuatu yang dideliver melalui body language. Jadi misalnya penekanan kata-kata, gerakan seseorang itu lebih terekam. Kemudian 38% adalah tone of voice. Jadi 38% orang itu bisa mempengaruhi ya, 38% itu mempengaruhi gitu ya. Itu melalui tone of voice-nya. Jadi mungkin intonasi, kemudian artikulasi itu mempengaruhi, dan 7%-nya itu sisanya yaitu adalah dipengaruhi oleh verbal atau kata-kata yang disajikan. Jadi kata-kata yang disajikan ini kan bisa dalam bentuk omongan gitu ya, bisa juga mungkin dalam bentuk slide ya, saya asumsikan seperti itu. Nah itu cuma 7%. Yang nyangkut itu body gesturnya tuh 55% itu mempengaruhi, 38% adalah tone of voice, dan 7%-nya itu adalah dari verbal. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa bahasa tubuh itu memegang peranan penting, gitu. Bahasa tubuh pegang peranan penting, jadi bahasa tubuh itu harus relevan sama apa yang mau kita sampaikan, gitu. Dan bahasa tubuh itu nggak boleh ganggu. Di forum public speaking, bahasa tubuhnya nggak relevan dan ganggu gitu. Itu orang terganggu juga, itu ngaruhnya gede banget gitu. Soalnya 55 gitu. Bahkan misalnya sebuah pesan disampaikan dengan body gesture yang salah, itu totally bisa different gitu. Atau misalnya tadi 38% kan tone of voice. Kita menyampaikan sesuatu dengan tone yang salah. Itu bisa dianggap mungkin hal yang berbeda, bahkan sesuatu yang ajakan bisa dianggap sebagai ancaman gitu kan. Gitu. Itu karena ada tone of voice yang salah gitu. Jadi kalau kita ngomong santai aja sama santai aja dong, karena itu tone of voice-nya beda ya. Santai aja gitu. Santai aja benar-benar ingin santai. Santai aja gitu. Artinya nggak apa-apa itu dengan tone of voice yang santai. Tapi dengan santai aja. Ngajak ribut. Ada power, ada itu ya. Itu beda diterimanya. Gitu.
Jadi itu dua yang dikuasain sih menurut saya. Memahami, dipahami. Oke. Ya ini karena jadinya dengan yang disampaikan Albert Mehrabian ini memperlihatkan bahwa yang nonverbal itu justru juga bisa menjadi pengaruh besar dibandingkan yang verbal itu sendiri. Yang verbal ternyata 7% saja gitu kan. Makanya kadang-kadang kan ada orang nih ya yang disampaikan bagus nih, materinya bagus, tapi nyampainya kayak orang kumur-kumur, artikulasi nggak jelas, intonasi nggak jelas, titik koma dipakainya nggak jelas, akhirnya terpenggal-penggal masuk ke kepala orang, itu nggak dipahamin konteksnya. Karena ngomong datar aja, bahkan kalau ngomong ada orang gini, kalau teleponan mungkin enak nih sama orang kayak gini suaranya deep, tapi di public speaking dia pakai deep itu terus ngantuk. Gitu. Itu bisa terjadi. Kalau ngobrol biasa enak, tapi ketika public speaking orang fall asleep gitu. Makanya tadi belajarnya tone of voice. Tone of voice. Kapan kita naikin, terus juga tidak lurus saja terus. Yang bahaya juga kumur-kumur tuh loh. Ada bumbling ya. Nah itu ya bumbling ya bahasanya. Nggak tahu gue itu. Jadi kurang AIUEO-nya kurang jelas. Betul, kurang jelas. Oke, jadi intinya ini mungkin buat yang advance, tapi tadi kalau dari Mbak Eri menyarankan bahwa kita menguasai dua hal dulu, menguasai rasa gugup dan juga mempersiapkan materi dengan baik. Betul. Ketika itu dirasa sudah oke, jam terbangnya sudah lumayan terlatih. Kita boleh challenge diri kita dengan yang bahasa tubuh ini ya Mbak. Nah, boleh tuh teman-teman ngelihat. Kalau yang dua tadi diberanikannya udah udah memberanikan diri, udah bisa ngelola rasa takutnya, materi juga sudah bisa relevan dia buat. Coba mulai cari public speaker yang komunikasinya enak. Lihat cara dia menekankan kalimat, lihat cara dia memenggal kalimat, terus lihat artikulasinya. Sama kadang-kadang volumenya, kapan dia bisa bersemangat bagaimana gitu. Itu kan ada. Dulu awal-awal saya nggak berani untuk menekankan sesuatu atau bahkan berinteraksi dengan mimik gestur tertentu gitu, atau menggunakan apa sih namanya gimmicks yang lagi rame, itu kan membuat body language jadi lebih naik ya sebenarnya. Saya belum tuh, tapi saya lama-lama gini, masukin ini kapan. Itu mungkin berarti emang keberaniannya bertambah seiring jam terbang naik. Pasti. Jadi jangan di awal-awal langsung sudah pakai itu, nanti malah kacau. Nomor dua lah itu ibaratnya teknik itulah. Gitu. Oke, lanjut ke materinya Mbak. Kalau gitu, ketika kita ngerasa udah nih yang dua tadi udah cukup nih latihannya, berarti kan kita lanjut nih ke sini nih, ke teknik body language dan lain-lain ini. Terus menurut Mbak Eri gimana tipsnya untuk melatih ini ya terkait dengan tone of voice dan juga kata-kata ya? Ada 6 aspek ya kalau saya ngeliatnya. Pertama itu volume atau power. Jadi kalau volume itu mempengaruhi, ini kalau kita ngomongin ini ya tone of voice ya. Ini volume ini penting karena ada orang bagus tapi ngomongnya kayak bisik-bisik. Nah itu bisa membuat apa yang disampaikan tuh nggak jelas. Apa gitu. Jadi bingung gitu. Karena powernya tuh itu tadi. Dan satu power yang disampaikan tidak tepat ya. Itu kayak tadi saya bilang ada orang suaranya jenisnya deep. Powernya di power enaknya buat ini sleep call. Powernya di gitu. Itu kan ngantuk. Kalau mau tidur ya. Mau tidur. Akhirnya itu ngantuk. Tapi powernya tuh nggak dinaikin lagi ke tahap yang untuk dipakai di cerna belajar. Gitu. Itu power penting. Tapi apakah harus yang penting keras? Keras itu kalau keras terus sepanjang ini ya nggak enak. Ganggu juga ya? Ganggu juga. Jadi bukan yang keras, tapi di posisi tengah-tengah untuk orang nyampe aja. Ada kalanya dihentak boleh. Kalau misalnya kelihatan audiensnya tuh, ya bagaimana gitu. Kan dikencengin, jadi orang, mulai. Gitu. Kita pindah ke materi selanjutnya. Kita pindah ke materi selanjutnya. Jadi agak dikagetin itu boleh. Kalau kita lihat audiens. Cuma kalau ngagetin orang sepanjang jalan kan capek ya. Kaget. Cuma minimal gini, powernya tidak di power untuk bisik-bisik. Powernya naik di tahap clear. Nyaman lah buat mendengar gitu ya. Nyaman untuk mendengar gitu. Nah, itu untuk volume sih menurut saya. Baik. Kemudian kalau nervous tadi ya, kalau misalkan sambil nervous juga bisa
Makin kecil. Makin kecil. Makin kecil terus suaranya. mungkin bergetar ya. Iya. Pita suaranya. Saya kan tadi bilang kayak cekek. Iya, betul, kayak betul. cekek. Nah itu jadi memang ketika udah mulai nervous udah kerasa, itu indikatornya gampang loh. Iya. Apa? Jantung deg-degan. Oh. Jantung lebih berpacu cepat. Itu jangan lupa langsung ambil nafas, kuasain rasa nervousnya, volume Betul. dipegang lagi. Iya. Gitu. Jadi di tengah-tengah nervosnya muncul, suara udah terindikasi gemeter, kecil, langsung ambil nafas. Ambil nafas yang baik lagi, tarik nafas yang baik lagi. Iya. Gitu. Ya. Oke, kemudian lanjut tadi volume. Kalau ke artikulasi gimana, Pak? Artikulasi sebenarnya latihan dengan AI. Tadi biar nggak mumbling tadi ya, biar nggak kumur-kumur. Jadi ini, saya punya penyakit yang sampai sekarang juga sometimes saya masih struggling. Kalau tadi Acai bilang kalau nervous orang ada yang suaranya mengecil. Iya. Kalau saya semakin kayak cepat ngomong, gitu. Jadi ngebut Speednya jadi ngebut. Nah akhirnya itu banyak pasti nggak dapat dihindari kumur-kumur. Iya. Jadi dengan kita lebih tenang, itu words by words dikuasain. Jadi kalau kita deg-degan itu kecenderungan tadi suara yang mengecil atau kayak kereta ngomongnya. Nah itu perlu dilakukan dengan narik nafas, terus kita turunin pace-nya. Oh, temponya ya? Temponya kita turunin. Nah kalau kita turunin, kita harus ingat di kepala kita A, I, U, E, O. Jadi kita membuka mulutnya lebih baik. Iya, kadang-kadang kita buka mulut nggak setengah-setengah gitu ya? Setengah-setengah gitu ya. Jadi belibet pada akhirnya. Jadi kalau kita turunin pace-nya, kita punya ingatan bahwa ini words by words harus jelas gitu. Jadi kita gini. Tapi saya ngelihatnya kayak beberapa orang, mungkin Pak Gita aja kadang-kadang dia, Pak Gita Wirjawan itu kelihatan menekankan kalimat itu dengan stressing di mulutnya. Itu sebenarnya dia mencapai tadi. Bener. Saya jadi ingat sih. Ingat kan? Gue jadi ingat. Gestur gitu. Jadi kita gitu ya. A-nya itu kelihatan. Itu proses dia menyadari jangan sampai belibet. Gitu. Dan harus jelas. Harus jelas. Okay. Terus kalau ngeliat podcastnya Pak Gita tuh sering kalau ngomong tuh dia perlahan. Benar. Tapi perlahannya dia nggak diisi dengan filler gitu enggak. Jadi kayak deep jadinya. Deep. Kita akan gitu ya. Itu dia words by words. Kayak ngajak kita memikirkan secara dalam juga jadinya ya. Pernyataan-pernyataan dia. Betul. Mbak Eri suka nonton Pak Gita juga jadinya. Saya ngamatin. Podcast tuh saya ngamatin sebenarnya. Dari yang serius sampai yang receh tuh saya ngamatin. Oke. Yang receh nggak usah kita bahas di sini. Kita nggak usah bahas. Di tempat lain. Gitu ya. Jadi coba dengan intonasi vokal yang baik, A, I, U, E, O, dan it's okay slow pace-nya, tapi power nggak boleh. Jadi ada beda loh. Slow sama power itu beda. Slow itu words by words clear. Oke. Kalau power itu suara kita kecil. Bisa saja di power yang kecil tapi ngebut. Volume tadi ya power tuh ya penekanan lemah, tapi ngebut bisa. Nah itu lebih nggak kebaca nih. Iya. Tapi kalau kita powernya baik, kemudian kita words by words-nya walaupun pelan, itu orang ngerti. Clear. Walaupun nggak boleh lambat banget juga. Anak saya ada cerita, ada dosennya ngomong satu kalimat itu 1 menit katanya. Misalnya jadi. Oh itu pelan banget atau lambat? Terlalu lambat. Jadi bukan words by words kalau itu. Dia jedanya itu walaupun tidak pakai dia jeda dengan kondisi ya kosong aja, empty. Jadi orang keburu melayang. Ngantuk. Itu yang saya bilang. Gitu. Oke, jadi itu ya artikulasi. Siap. Selanjutnya intonasi, Mbak. Sama intonasi sama kapan kita tekenin gitu ya. Kapan kita tekenin, kapan tanda tanya. Kadang-kadang orang tanda tanya aja di kalimat itu nggak jelas gitu. Tanda tanya itu kan bukan cuma ada di atas kertas. Di atas kertas itu kan melambangkan, tapi kan yang real tanda tanya itu adalah penekanan. Nah itu. Oke. Nah selanjutnya yang menarik juga nih Mbak, kita tuh seringkali ada pause ya atau ada filler words juga kadang-kadang. Kayak mengulang kata-kata yang tidak punya makna berkali-kali. Atau ketika kita berhenti kita gitu terkesan mikir, tapi itu kan kalau terlalu banyak mungkin jadi ganggu ya. Nah, gimana menurut Mbak Eri? Ya kadang-kadang kita nggak bisa menghindari yang namanya filler words ya, karena mungkin tadi kita nervous, bahkan yang sebenarnya filler words itu terjadi karena kita kehilangan konsentrasi sehingga
mau nyampe ke bahas itu kita pakai apa ya itu ya gitu. Dikit lagi nih ya. Gitu. Nah itulah. Itu karena kita apa ya gitu. Jadi kita ngisinya pakai itu. Jadi sebenarnya kunci filler words adalah fokus untuk mengendalikan diri saat itu. Dan tekniknya Pak Gita tadi bisa kali? Pak Gita tuh bisa. Dengan dia menuruni pace. Nurunin pace ya. Itu di kepalanya sambil mikir mau grab kalimat selanjutnya. Iya. Makin kita cepat-cepat ngomong, karena kita deg-degan tadi, filler words-nya makin banyak. Iya. Kalau udah banyak filler words, nafas, pelanin pace. Iya. Itu lebih cepat kita nge-grab apa yang mau kita sampaikan. Gitu. Kadang kalau kita juga mungkin terlalu semangat juga, iya ya Mbak ya, kayak ngebut juga gitu. Ngebut juga. Jadi kayak lupa, padahal karena udah terlalu banyak mungkin yang excitement. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan public speaking itu kuncinya adalah menguasai diri kita dulu. Baru kita bisa menguasain audiens. Iya. Kalau kita excitement over excitement, itu membuat apa yang mau kita sampaikan ngebut kan. Ya namanya ngebut pasti kepleset. Iya. Gitu. Nah kalau udah ngebut, rem dirinya. Ini over excitement nih. Karena itu emosi. Emosi itu kan bukan cuma takut, tapi excited yang berlebihan itu adalah emosi juga. Nah kalau dua-duanya nih, takut mempengaruhi detak jantung juga, over excitement juga mempengaruhi detak jantung juga. Apa namanya kayak apa ya, bukan endorfin, tapi apa, sesuatu yang membuat kita excited itu kan juga bikin antusias atau apa. Nah itu juga kita harus rem juga itu. Iya. Jadi ya proporsional aja lah gitu. Harus ada di tengah-tengah. Betul. Harus di tengah-tengah. Ya ini menarik ya teman-teman ya, yang Mbak Eri sampaikan bahwa kita untuk melakukan public speaking itu ternyata harus menguasai kondisi diri kita dulu. Sebelum kita bisa menguasai audiens. Gitu. Jadi yang di panggung itu Anda sendiri. Iya. Anda itu harus bisa ngomong sama jiwa Anda sendiri. Ini over nih. Tarik rem. Iya. Nafas. Alarmnya kita sendiri. Kita sendiri. Oke. Tapi kalau misalkan kita masih newbie, belum punya jam terbang untuk apa ya? Mengendalikan diri. Gimana Mbak? Ya poinnya yang dilatih adalah mengendalikan diri. Membaca atau punya awareness terhadap diri sendiri. Itu walaupun newbie, itu juga bentuk latihan yang harus dilakukan. Sebagai newbie dalam berbicara pun yang harus dipahami adalah saya harus bisa mengendalikan diri saya. Saya harus paham kapan saya deg-degan, kapan saya udah mulai tensi, saya mulai naik, kapan saya over excited, sehingga saya tahu kapan saya harus kasih nafas, kasih oksigen lebih banyak ke diri saya. Gitu. Poinnya di situ. Jadi nggak ada ceritanya newbie ngomong asal ngomong aja, nggak. Tapi mulai belajar untuk mengendalikan diri. Sebenarnya pada saat dia berani untuk public speaking aja, dia sudah mengendalikan dirinya. Gitu. Jadi dia tidak dikendalikan oleh emosi, tapi dia mengendalikan emosi yang muncul saat itu. Gitu. Baik. Selanjutnya, tadi terkait dengan volume, intonasi, kemudian filler words, itu lebih terkait dengan tone sama verbal. Nah, selanjutnya ini yang lebih advance lagi, komunikasi non verbal nih Mbak, yang 5 tadi. Gitu. Yang body gesture yang paling banyak ngefeknya ya. Betul kan, kayaknya kalau newbie kan apa ya, berekspresi, mengekspresikan diri itu kayak udah khawatir gitu, maju aja udah khawatir gitu, apalagi harus mengekspresikan diri dalam materi yang disampaikan gitu Mbak Eri. Gimana Mbak? Jadi gini. Ini sebelum masuk ke beberapa hal yang penting ya dari gestur di public speaking. Sebagai newbie, gestur-gestur tuh gimana ngendaliinnya kan gitu. Zaman sekarang tuh udah enak. Pakailah video pada saat Anda latihan. Itu akan kelihatan kapan gerak tangan berlebihan, kapan gerak tubuh berlebihan. Termasuk tahun 2000 berapa ya, sebelum pandemi, saya ngajarin se-MUC ini, teman-teman saya MUC ini ada berbagi di kelompok 10 orang, 11 orang, itu belajar public speaking. Public speaking yang saya lakukan, saya tidak cuma ngasih teori, saya ambil video mereka pada waktu mereka presentasi. Kan ada tuh kompetensi tes kan di MUC ada. Juga ada itu. Sempat ya Caya? Ya, jadi di video itu mereka presentasi, kita ambil, kita potong per orang sesuai dengan kebutuhan, kita putarkan. Pertama kita kasih teori dulu, kita putarkan, wah mereka malu nih, tapi kita paksain nonton, ayo nonton dirinya sendiri, kita putarkan, suruh melakukan mengkritisi dirinya dan teman-temannya mengkritisi.
Jadi ada orang yang misalnya direkam nih ya di video statis itu, tadinya di depan sini, lama-lama dia hilang dari layar. Itu body gesture yang dia nggak bisa kendalikan. Menandakan dia nggak percaya diri itu, Pak. Ya, dia mundur-mundur, maju mundur, dia keluar dari layar. Nah, terus ada juga yang misalnya gerak tangan terus-menerus, terus bahkan ada yang mendekap kertas paling banyak mendekap kertas gitu, banyak gitu ya. Tapi nggak dibuka dari awal sampai akhir, dia nggak buka. Itu rasa takut. Jadi akhirnya di situ kita kritisi. Dan itu dari latihan. Nah, saya pikir kalau itu bisa dilakukan oleh semua orang pada saat mau public speaking, dia lakukan dengan kameranya sendiri, dia lihat sendiri dan dia kritisi sendiri sesuai dengan teori-teori yang dia dapatkan. Itu sebenarnya udah melatih. Walaupun saya rasa semua orang itu juga nggak nyaman lihat mukanya sendiri. Iya, betul. Ya kan, dengar suaranya nggak enak. Ngeliat diri, siapa sih? Maksudnya gini loh, ngelihat sendirian aja itu udah geli gitu. Apalagi lihatnya bareng-bareng, dinilai bareng-bareng. Udah malu kayak apa? Tapi itu yang kita latih, kita dorong orang untuk nggak boleh malu untuk melihat rekaman itu. Justru disitulah dia momentum untuk memperbaiki diri.